Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Muhsinin dengan NIM H0712311026. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi-materi visualisasi informasi selama 8 pertemuan dan implementasinya atau penerapan visualisasi informasi ini dalam mengeksplorasi data penjualan elektronik sel periode September 2023 sampai September 2024. Nah, yang pertama adalah apa yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama adalah pentingnya visualisasi data dalam era digital ini, di mana dalam era digital ini volume data yang dihasilkan oleh individu maupun organisasi terus meningkat dan signifikan, sehingga kita perlu untuk menampilkan atau memberikan visualisasi data ini karena dalam data ini dalam jumlah besar. Dengan memvisualisasikannya kita akan dengan mudah membacanya. Yang kedua adalah peran visualisasi dalam pengambilan keputusan. Nah, visualisasi informasi ini sebenarnya tidak hanya untuk mempercantik data saja dengan melihat tampilan grafiknya dan lain-lain, tetapi membantu kita dalam pengambilan keputusan dengan analisis terhadap data tersebut. Yang ketiga adalah penerapan visualisasi pada dataset penjualan elektronik yang merupakan dataset yang saya ambil dari Kaggle. Nah, adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama adalah apa sebenarnya urgensi dan tujuan visualisasi data dalam pengolahan data. Yang kedua, bagaimana cara kerja teknik visualisasi dalam mempermudah pemahaman data di Tableau. Yang ketiga, bagaimana penerapan visualisasi data di Tableau menggunakan electronic cell dataset yang tadi saya pilih. Nah, adapun tujuannya adalah sebagai berikut, yaitu menjelaskan konsep dasar dan pentingnya visualisasi informasi dalam pengolahan dan analisis data. Yang kedua adalah menjelaskan beberapa cara kerja teknik visualisasi data di Tableau. Dan yang terakhir adalah memberikan contoh penerapan visualisasi data pada electronic cell dataset di Tableau. Nah, untuk landasan teorinya adalah di sini saya mengambil dua landasan, yaitu visualisasi data, di mana visualisasi data ini adalah teknik untuk menyajikan data kompleks dalam bentuk visual seperti grafik atau diagram yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua adalah Tableau, di mana Tableau ini adalah perangkat lunak atau software business intelligence yang memungkinkan analisis data secara intuitif melalui visualisasi interaktif tanpa memerlukan keterampilan pemrograman. Jadi termasuk yang mudah begitu. Nah, adapun tujuan visualisasi data ini adalah yang pertama adalah pemahaman cepat dan intuitif, yang kedua penemuan wawasan baru, yang ketiga pengambilan keputusan yang lebih baik, yang keempat komunikasi efektif, yang kelima penyederhanaan informasi yang kompleks, dan yang terakhir adalah stimulasi keterlibatan audiens. Nah, adapun teknik pengolahan data yang telah dipelajari adalah ada 11, di sini harusnya scatter plot. Jadi yang pertama adalah filter on measure, yaitu proses filtering yang digunakan untuk menyaring data berdasarkan nilai numeriknya. Contohnya adalah ketika kita hanya ingin menampilkan produk dengan penjualan yang lebih dari 10 juta atau selainnya. Terus yang kedua adalah filter on dimension, maksudnya kita menggunakan untuk menyaring data berdasarkan kategori atau atributnya. Contohnya kita mau cuma menampilkan data dari wilayah tertentu saja atau data dari Makassar saja, seperti itu. Terus yang ketiga adalah short data on an axis. Nah, ini di sini maksudnya adalah kita menyortir data langsung dari sumbu grafik, biasanya pada sumbu X atau Y. Contohnya kita mengurutkan bar chart berdasarkan penjualan tinggi ke bawah. Terus yang selanjutnya adalah sort data using the sort specific fields in the field. Jadi kita mau mengurutkan data berdasarkan field tertentu di tampilan visualnya. Contohnya kita mau mengurutkan produk name berdasarkan profitnya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah sort data using the toolbar,
dimana ini kita mengurutkan data dengan cepat baik ascending maupun descending. Jadi ini sudah ada fiturnya di toolbarnya sendiri. Terus yang selanjutnya adalah grouping, dimana grouping ini adalah metode atau teknik menggabungkan beberapa kategori menjadi satu kelompok baru. Misalnya ada 10 data, kita mau bagi antara data A dan data B, jadi masing-masing ada 5 data berdasarkan kategori tertentu yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah hierarki. Hierarki ini membuat suatu hierarki ini itu tujuannya untuk data eksplorasi lebih mendalam, kayak misalkan tingkatan teratas adalah provinsi, kemudian di bawahnya itu ada kabupaten atau kota, di bawahnya lagi ada kecamatan, di bawahnya lagi ada kelurahan, seperti itu. Terus yang ketujuh adalah discrete date, di mana discrete date ini kita menampilkan data menampilkan tanggal sebagai kategori terpisah, seperti kita mau menampilkan data hanya pada tahun ini saja. Nah, selanjutnya adalah continuous date, di mana continuous date ini menampilkan tanggal sebagai garis waktu berkelanjutan. Jadi dia ini tidak hanya sekedar tahun saja, tapi dalam waktu bulanan yang lebih spesifik, seperti itu. Selanjutnya adalah combine axis chart, di mana ini digunakan untuk menampilkan dua atau lebih measure atau nilai dalam satu sumbu. Terus yang ke-9 adalah dual axis. Dia ini mirip seperti combine axis chart, cuman dia ini digunakan untuk ditampilkan dalam dua sumbu yang berbeda dan digunakan untuk membandingkan dua jenis data tersebut. Nah, yang terakhir adalah scatter plot, di mana scatter plot ini, nah di sini typo, di sini kurang S. Nah, di mana scatter plot ini fungsinya untuk menampilkan hubungan antara dua atau lebih nilai numerik di mana setiap titik itu diwakili oleh satu poin. Jadi scatter plot ini dia bentuknya kayak titik-titik gitu untuk kita bisa menarik hubungan antar nilai, seperti itu. Nah, setelah saya mencoba menjelaskan 11 ini, kita akan coba masuk ke implementasi visualisasi data ini di Tableau. Nah, sebelum itu yang ingin saya jelaskan adalah tentang mengenai dataset ini. Jadi dataset yang saya ambil ini berisi 16 kolom dengan 20.001 baris yang merupakan dataset penjualan elektronik, salah satu toko elektronik. Dan adapun atribut-atribut yang dimiliki yaitu ada customer ID, age, gender, loyalty member, product type, SKU, purchase date, dan sebagainya sampai 16 ini. Nah, kita coba masuk ke study case. Nah, untuk study case-nya ini saya coba langsung tampilkan di Tableau saja. Yang pertama adalah untuk implementasi dalam filtering on measure. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan data produk yang masuk top 5 dan ratingnya. Jadi caranya adalah kita filter dulu, filter product type di filter di sini untuk meminta untuk membatasi yang muncul adalah top 5 saja. Jadi dia pakai top yang di sini. Dia cuma mengambil 5 top tertinggi. Nah, sehingga dihasilkan hasil ini. Jadi ini menampilkan ratingnya, makanya kita pakai average juga karena menghitung rata-rata seluruh rating produk. Nah, ternyata yang tampil adalah semua produk. Artinya di sini menunjukkan bahwa semua produk walaupun laku dalam toko ini, namun ternyata produknya itu belum masuk ke kategori memiliki kepuasan pelanggan yang cukup tinggi. Kita bisa dilihat di sini di toko ini ada 5 produk elektronik dan kelima-limanya masuk ternyata memiliki rating yang masih di bawah 4, dimana kita tahu rating yang bagus itu biasanya masuk ke 4 ke atas. Nah, adapun tujuan visualisasi ini adalah untuk
mengetahui produk-produk terlaris sebenarnya, sekaligus menjadi evaluasi untuk toko untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi kayak kita di sini sudah lihat bagaimana ternyata walaupun banyak pembelinya, namun ratingnya ternyata masih rendah, sehingga ini menjadi evaluasi bagi toko untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua kita coba tampilkan adalah kita mencoba mengurutkan data produk berdasarkan total price dari yang tertinggi dan terendah. Nah, di sini kita langsung masukkan saya total price dan product type, dan untuk mengatur tertinggi dan terendah kita langsung bisa lewat toolbar ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk diurutkan sehingga didapat bahwa produk yang paling banyak adalah smartphone dengan nilai Rp21.516.755 selanjutnya yang ketiga adalah hierarki. Nah, hierarki ini kenapa bisa dibuat hierarki? Kita mau menganalisis data dari level umum ke data yang lebih spesifik dan melihat performanya setiap, ibaratnya yang kategori pertama ini adalah kategorinya, dan yang kedua ini adalah spesifik produknya, sehingga kita bisa lihat kategori produk mana dari setiap kategori yang memiliki penjualan atau harga tertinggi. Jadi untuk mengevaluasi ternyata ini harganya untuk mengevaluasi harganya itu. Jadi di sini saya membuat hierarkinya dari produk type, di mana produk type ini ada 5, yaitu alat-alat elektronik yang atau alat elektronik digital, yang alat komunikasi yang dijual dalam toko ini adalah 5 ini, di mana 5 ini memiliki produknya masing-masing dengan SKU yang berbeda-beda, dan ini yang membedakan antara produk lain dengan yang lain, atau bisa disebut juga kayak merek kalau misalkan dalam konteks ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke grouping. Nah, di grouping ini saya mencoba mengelompokkan metode pembayaran menjadi, kan di data ini tuh dikelompokkan ada beberapa metode pembayaran. Nah, saya mencoba mengelompokkan menjadi 2 saja, di mana ada pembayaran digital dan non digital. Pembayaran digital ini credit card, PayPal, dan bank transfer. Nah seperti ini. Nah, adapun setelah di grouping akhirnya menampilkan seperti ini. Didapatkan bahwa total payment method dengan digital berjumlah 57.347.000 dan 097 rupiah. Sehingga dari sini kita bisa lihat hasil analisisnya bahwa pelanggan cenderung membayar dengan metodenya adalah digital atau non cash. Sehingga dari sini organisasi atau toko bisa membuat keputusan untuk memperbaik atau meningkatkan kualitas performa metode pembayaran ini agar tidak terjadi kesalahan sistem dan lain-lain, agar untuk menjaga keamanan proses ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke continuous date, di mana di sini kita akan menggunakan purchase date atau tanggalnya untuk menampilkan total penjualan dan bulanan. Nah, jadi ini kan dia dari September 2023 sampai September 2024, maka kita mencoba menampilkan dari bulan-bulan tersebut. Nah, di sini diperoleh bahwa total penjualan bulanan tertinggi adalah pada bulan Januari. Di sini menjadi momen analisis bagi toko untuk melihat penjualan pada bulan kapan penjualan ini meningkat dan pada bulan berapa penjualan ini menurun. Kita bisa lihat bahwa di bulan Januari atau awal tahun itu penjualan sangat meningkat, sehingga di sini bisa menjadi evaluasi untuk toko untuk persiapkan bahwa
untuk memperbanyak stoknya dan lain-lain agar ketika pelanggan banyak atau membludak bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Atau bisa juga untuk mencari solusi bagaimana mengatasi penjualan rendah di bulan-bulan tertentu, seperti yang kita lihat ada beberapa bulan yang di awal-awalnya ini. Jadi awal-awal toko ini di 2023 itu penjualannya masih sedikit, kemudian makin meningkat di 2024 seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dual axis. Nah, di sini kita mencoba mencari apakah ada total. Jadi add-on price ini kan dia harga merchandise atau aksesoris HP, aksesoris elektronik yang dijual. Jadi kita akan melihat apakah ada total penjualan aksesori yang melebihi dari harganya 1 unit price seperti itu. Nah, setelah kita lihat menggunakan grafik ini, menggunakan metode dual axis ini, ternyata tidak ada. Jadi selama ini total aksesoris yang terjual belum pernah melebihi dari harga 1 unit seperti itu. Total harga unit. Jadi belum pernah sebanyak itu. Jadi tetap lebih mahal harga 1 unitnya per unitnya. Nah, terus yang terakhir adalah scatter plot, di mana di sini kita mencoba mencari ada berapa jumlah SKU atau tadi spesifik produknya. Kayak kalau misalkan ada handphone, maka ada HP Samsung dan Vivo seperti itu. Jadi SKU ini kode produknya lah lebih spesifiknya. Jadi kita mau mencari berapa jumlah SKU yang memiliki total add-on price di atas 50k dan total transaksinya itu di atas maaf soalnya salah, jadi di sini harusnya produk betul SKU. Oh iya betul. Jadi kita mau mencari totalnya yang harga aksesorisnya itu di atas 50k dan total transaksinya itu di atas 5 juta. Nah, di sini kita melihat bahwa ada 6, yaitu dengan kode SWT 567. Terus yang ini juga SKU 1005, terus laptop LTP 123, TBL 345, dan ini. Oh maaf, yang ini tidak termasuk karena dia lebih dominan masuk ke sumbu yang sebelah sini. Jadi yang dihitung itu cuma ini LTP, TBL, dan ini SMP 234. Jadi ada 6 postal code. Ada 6 SKU yang memenuhi kriteria yang diinginkan. Seperti itu. Nah, itu tadi beberapa study case yang bisa saya jelaskan. Nah, selanjutnya terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi dari mencoba menganalisis data dan mencoba menelaah visualisasi data ini, saya dapat menyimpulkan bahwa visualisasi menunjukkan tren total penjualan bulanan berdasarkan format discrete, month atau denier, di mana penjualan mengalami kenaikan signifikan dari September hingga Januari dengan puncak tertinggi di Januari. Setelah itu penjualan relatif dan stabil. Jadi penggunaan tabel ini sangat membantu perusahaan atau organisasi untuk pengambilan keputusan dalam bisnis ini. Jadi bisa dibilang sangat mudah dan termasuk tools yang sangat mudah dan memberikan manfaat yang berarti. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ada nilai yang bisa diambil dari materi, dari penjelasan yang saya bawakan.
Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.